Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Pekalongan, yang saya hormati panitia penyelenggara, yang saya sayangi dan banggakan seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Pekalongan, terutama Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena hingga sekarang ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul. Tak lupa salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat tuntunan dan pengajaran beliau, kita bisa mendapatkan keberkahan tentang agama Islam. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta semua teman-teman mahasiswa Universitas Pekalongan yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Saya Yuliana Dwi Hendrinisi sebagai perwakilan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan orasi ilmiah yang berjudul Mempelajari Kesusastraan melalui nilai-nilai religius di dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie. Novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie tentunya tidak asing bagi kita, sehingga saya yakin di dalam penyampaian mudah untuk memahami. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pengajaran sastra tentunya ada di setiap semester Prodi PBSI. Maka dari itu kita tidak bisa menghindari terkait kesusastraan. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia kurang melirik dunia kesusastraan. Walaupun banyak penulis seperti Terelie, Pramoedya Ananta Thoer, Mokhtar Lubis, Buya Hamka, N. Hadini, Andrea Hirata, dan lain-lain, karya-karya dari penulis tersebut tidak perlu diragukan lagi keindahan di dalam karyanya karena sudah banyak dikenal. Adanya Prodi PBSI dengan ilmu yang sudah dipelajari secara mendalam, kita juga bisa menjadi seorang penulis sastra seperti novel, cerpen, puisi, film, drama, dan sebagainya, yang nantinya karya-karya kita banyak digemari, bahkan dikenal meski kita sudah tiada di dunia. Oleh sebab itu, sebagai Prodi PBSI, kita juga harus mengetahui cara menumbuhkan minat di bidang kepenulisan yang meliputi pertama, mulai dengan menumbuhkan kebiasaan membaca. Seseorang yang gemar membaca tentunya tidak asing dengan teknik dan gaya kepenulisan karena sudah banyak referensi yang sudah dibaca. Kedua, memfasilitasi dengan media menulis seperti nadi atau membuat karya-karya sastra lainnya yang nantinya akan dipajang di setiap sudut dinding kelas. Ketiga, memanfaatkan teknologi. Sekarang ini kita tidak bisa menghindari terkait dengan gawai. Oleh sebab itu, kita bisa memanfaatkannya untuk sesuatu yang positif seperti menggunakan media sosial Google untuk mencari referensi maupun media-media sosial lainnya. Yang keempat, jangan menuntut menulis untuk sempurna. Saat kita baru belajar menulis sastra, kita tidak boleh menuntut tulisan untuk sempurna karena justru akan menyingkirkan kreativitas bagi kita. Mulailah mencoba untuk mengasah kemampuan menulis mulai dari sekarang. Nah, tadi sudah mengetahui tentang penulis dan cara menumbuhkan bidang kepenulisan.
sekarang kita akan mengenal secara sekilas tentang Tiriliye. Dimulai dari latar belakang. Tiriliye mempunyai nama asli yaitu Darwis. Tiriliye berasal dari Sumatera Selatan, yakni kota Lahad. Tire merupakan anak keenam dari 7 bersaudara. Orang yang sudah membaca karyanya tentunya akan merasakan bahwa tulisannya dapat berbicara dengan hati mereka, bahkan menusuk ke kalbu. Tiriliye menuliskan berbagai macam karya, misalnya hubungan individu dengan Tuhannya, kritik sosial, hubungan dua orang manusia yang saling bercinta, dan masih banyak lagi. Tire mengaku bahwa sukses karyanya bukan semata-mata itu karena pekerjaannya, melainkan hobi baginya. Hobi yang dapat menggugah selera pembaca untuk membaca sehingga karyanya dapat bestseller. Setelah itu kita akan membahas tentang salah satu karyanya, yaitu novel Hafalan Sholat Delisa melalui alur cerita. Alur cerita menurut Semi merupakan suatu rangkaian kejadian di dalam cerita sebagai sebuah interaksi fungsional. Alur yang digunakan di dalam novel ini terdapat pada kutipan, Delisa, ya Allah, Delisa tiba-tiba ingat Umi. Di mana Umi? Di mana Kak Fatimah? Kak Zahra? Kak Aisyah? Di mana mereka? Sudah seminggu ini Delisa terjerembab di semak belukar. Itu merupakan salah satu kutipan yang menandakan alur cerita campuran pada novel Hafalan Sholat Delisa. Kemudian kita akan membahas tentang nilai-nilai religius di dalam novel Hafalan Sholat Delisa, yang terdiri dari pertama, aspek keyakinan atau akidah. Aspek ini berhubungan dengan keimanan. Novel ini dapat dilihat dari tindakan dan perilaku tokoh seperti perasaan takut kepada Allah yang terbukti pada kutipan, apa yang dilakukan selama ini dan yang ia berbuat. Delisa tak paham, Delisa sungguh tak mengerti. Delisa jatuh tertunduk, menangis, mengingat semua keburukan yang terngiang-ngiang, bahkan juga kemunafikannya menghantam kuat hatinya. Berdasarkan kutipan, Delisa merasa dirinya telah berdosa karena telah melakukan kesalahan. Aspek kedua yaitu syariah. Menurut Nurlela, syariah berhubungan dengan ketentuan Allah yang mengatur tentang ibadah, baik itu ibadah madhoh maupun ghairu madhoh. Sholat yaitu bentuk dari menyembah Tuhan. Jika melaksanakan sholat, maka terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sesuai pada kutipan novel Hafalan Sholat Delisa, yaitu, itulah tanpa Delisa sadari, sholat pertamanya merupakan perbuatan yang sempurna, sebab tak lupa satupun bacaan maupun gerakannya. Di sini terlihat bahwa Delisa melaksanakan sholatnya seperti datanglah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, aspek akidah. Menurut Nurlela, aspek akidah berhubungan dengan sikap seseorang yang
dimanifestasikan dalam perkataan, perbuatan, serta tingkah laku. Sesuai pada kutipan Delisa cinta Umi. Pelan sekali Delisa mengatakannya, tapi suara itu seolah-olah dapat menggetarkan hati Umi. Nah, tadi merupakan nilai-nilai religius di dalam novel Hafal Sholat Delisa. Jadi, pemaparan yang dapat saya simpulkan yaitu mempelajari kesusastraan tidaklah semudah yang kita bayangkan, melainkan kita juga harus mengetahui penulis-penulis, yaitu siapa saja, cara menumbuhkan bidang kepenulisan itu bagaimana, dan yang ketiga, nilai-nilai religius itu seperti apa. Itu merupakan salah satu contoh jika kita ingin mempelajari tentang kesusastraan melalui novel Hafal Sholat Delisa. Harapan saya setelah saya melakukan pemaparan orasi ini, bidang kesusastraan semakin banyak digemari oleh masyarakat, terutama generasi penerus. Dan sebagai prodi PBSI yang mempelajari tentang bahasa Indonesia, di saat kita akan membagikan ilmu terkait dengan sastra, maka berilah ilmu tersebut kepada generasi penerus supaya mereka semakin mencintai dunia sastra. Demikian orasi ilmiah yang sudah saya paparkan. Apabila terdapat tutur kata dari saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf dan berterima kasih yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.